tapi Dede sih bangga karena maksudnya selalu rindu gitu sama kampung halaman. Ya pastilah. Karena Dede dibesarkan di sini kan. Dan kamu juga sempat cerita ya, pertama kamu juara itu ada arak-arakan Iya. dari warga, bukan hanya sekitar sini tapi hampir Dari keseluruhan Cianjur Cianjur. kota. Dari Itu Cianjur kota. konvoy semua. Berapa mobil yang ngiringin kamu katanya? Beratus-ratus pokoknya. Ratusan mobil. Antar Jadi sampai sini. antar sampai sini. Jadi Parkir ngantri. tuh dari sini sampai ini parkir semua jalanan parkir. Luar biasa ya. Itu belum Karena juara. mereka bangga salah satu warganya. Jadi pas 2 besar itu kan kita dikasih kesempatan untuk pulang kampung dulu. DA, peserta. Tapi kakak sebenarnya tahu Lesti nggak? Ya. Jangan Lesti Kejora maksudnya nggak nonton tapi tahu nggak? Tahu nggak? Kakak lebih tahu si orang itu, si cowok Nggak, itu, beneran. nggak. Tahu nggak tapi? Sumpah. Tahu nggak tapi? Dia dulu yang kakak tahu daripada kamu. Kenapa? Gara-gara kakak pas nonton itu, dia lagi arak-arakan iringan ke kampungnya. Say, sebelum dia Dede dulu. Makanya kan waktu itu belum sehype kamu. Enggak, dulu hype loh. Jangan Iya. salah. Enggak ada share ratingnya lebih tinggi dari Iya. dari season-season manapun. Lucu nih orang, nah, penilaian gua ya. Gua nonton TV ya. Kakak nonton dulu sinetron. Ya kalau kakak bandinginnya dengan yang lain nggak apa-apa, tapi kalau dengan yang lain itu enggak, dia nggak terima. Tapi saat itu kenyataannya adalah yang Nggak, duluan ini kakak bercanda. yang duluan kakak tonton di TV itu orang itu. Oh pas Yang- kebetulan. Iya. Pas kebetulan nonton apa nggak sengaja? Nonton nggak sengaja nonton. Ih, kan Pak En juga nonton tadi tuan Pak En. Pak En tahu kamu. Nah kalau kakak nonton nih Ini. acara gini pencarian ajang dangdut. Terus kakak lihat dia pulang ke kampung halaman ya kan, diiring-iringan sama banyak warga sekitar. Saat itu ini orangnya si itu Anu gitu kan. Itu justru kakak nggak tahu Lesti Kejora beneran, taunya ya sekelibat doang sih teman setelah itu dari tahu-tahu gitu doang. Beneran nih sumpah dia nggak jangan Iya, apa namanya. saya bayangin aja tuh. Pertama kali ikut kompetisi besar kan ini Dede. Terus niat pertamanya itu Dede cuma sama si bapak gitu, Dede langsung ngomong lagi nonton TV gini gitu. Pak, ikutan dangdut itu gitu. Langsung gue datang ke Bandung pas lagi libur sekolah sama si bapak. Motor. Terus si bapak bilang, Dede udah siap, Dede mah udah siap, ayo Dede mau nyari pengalaman. Niatnya cuma itu doang, Dede mau cari pengalaman aja. Berarti itu tujuan kamu untuk ikut kompetisi itu? Iya, tujuannya itu dari jam 6 pagi Dede sampai jam 11 malam baru masuk ke Masih cari pengalaman. Iya makanya nggak menang. Coba cari menang. Dia juara 1 no. cari pengalaman karena kan sebelumnya Dede belum pernah ikut kompetisi besar gitu. Terus nggak pernah dilepas sama bapak ikut kompetisi, ikut audisi pasti ditemenin. Nah itu saat itu tuh nggak bisa ditemenin. Dede bener-bener jalan sendiri ngantri gitu. Taunya ternyata mungkin karena itu tadi niatnya Dede nggak pernah, maksudnya nggak ada apa-apa. Dede cuma pengen cari pengalaman, pengen banggain bapak sama mama. Nah itu Semuanya tujuannya. dipermudah. Berarti itu tujuannya. Pengen memuliakan orang tua kamu. Pengen Alhamdulillah. membanggakan orang tua kamu itu tujuan sebenarnya. Dan itu yang akhirnya kamu dapatkan. Ya alhamdulillah, amin. Semoga mama sama bapak bangga gitu. Alhamdulillah. Kakak pun bangga. Terus apa yang kamu rasakan saat pengumuman juara 1 ternyata kamu? Nggak ngebayang, Dede nggak tahu beneran apa enggak. Terus nanti Dede sekolah gimana ya gitu, gimana ya perasaannya gitu. Dede masih ada yang mau nemenin nggak ya gitu sekolah Kalau gitu. kamu ngerasa kamu udah jadi artis, Takutnya- terus orang minder nggak temenan sama kamu? Bukan, takutnya ada yang suka nyinyir juga gitu kan. Aku mah nggak mau temenan sama dia kan udah sukses. Nah gitu. Tapi kalau minder mah kayak ke kasaran gitu. Nah ini mah gimana ya, kayak sebenarnya Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya kali ya. gitu. Tapi ternyata alhamdulillah karena mungkin pas begitu Dede Tapi kan kamu baik. pulang lagi ya udah begitu. Dede sekolah aja biasa. Seperti biasa, kamu menjalani kehidupan kamu sehari-hari seperti sebelum kamu mengikuti kompetisi itu ya? Gitu. Makanya alhamdulillah Dede sampai saat ini gitu Dede masih punya grup angkatan Dede. Harusnya juga makin baik dong teman kamu. Kan kita kalau sukses semua ngaku kita teman, semua ngaku kita saudara. Alhamdulillah. Dan selalu bilang kita sombong. Sombong tuh udah sukses sombong tuh. Padahal pas kita merintis jerih payah, sakit-sakitan, dia kemana? Kagak ada. Kadang ya udahlah Dede mah Begitu hidup. kalau Dede mah sih nggak fokus ke situ karena yang pertama Dede sekolah, waktu buat Dede sekolah aja kan kebagi karena Dede udah kerja kan nggak, Dede nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Jadi bener-bener waktu main, waktu ngaji, waktu sekolah tuh bener-bener dibagi banget. Jadi nggak ada, jadi waktu untuk mikirin orang takut ngomongin gini nggak ada. Sekarang kamu yang justru setelah banyak waktu kosong, jadi akhirnya kamu mikirin omongan Banyak gitu. Ya Allah. Kamu sibukin aja diri kamu. Ya mungkin ya. Masak Tapi emang fase gitu. ini tuh katanya di Akan ada. fase-fase kayak gini bakal ada maksudnya
kan kalau perempuan begitu, kalau di masa-masa begitu tuh lebih sensitif katanya gitu. Makanya ya udah, karena ini bukan dede banget sebenarnya. Dede tuh ya baperan tuh bukan dede banget, dan kayak bener-bener ulet ngeliatin orang apa sih gitu, orang-orang tuh lagi ngomongin dede kenapa gitu, tapi itu bukan dede banget. Jadi sebenarnya dede bodoh ting gitu, sabodoh ting orang mau ngomong apa juga, tapi dede mah tenang, hidup bahagia gitu, gak ngerugiin orang, udah. Jadi maksud kamu sekarang lagi masa transisi. Terus kamu pertama kali kamu manggung, kalau kita gas balik ke belakang, itu kan kamu dari penyanyi Dari pesta, penyanyi nikahan gitu kan ya, hajatan kecil. Pertama kali kamu dibayar itu berapa? Dari mulai nggak dibayar sampai dibayar 10.000, 15.000, Nggak dibayar? 20.000. Nah, cuma Di mana itu lokasinya? cuma untuk belajar Di dong. sini, pokoknya daerah-daerah sini. Samperin yuk. Jadi ceritanya gini sayang, dulu itu pemain keyboard organ itu cuma Om Dede yang tadi itu doang, nggak ada lagi di daerah sini. Jadi bener-bener jarang banget. Jarang. Pemain pemain organ tuh jarang. Orkes gitu tuh organ jarang. organ yang lain ini Nggak jantung, hati, gitu, pankreas. Organ itu. Ini beneran gitu sayang. Maksudnya bapak teh udah ngelihat bakat di Dede gitu, Dede bisa nyanyi. Jadi pengennya bapak Kamu punya pengalaman dulu tuh. jadi kayak ayo berani dulu naik panggung nyanyi gitu, Dede disuruh nyumbangin lagu kalau ada pesta apa, misalkan dari sini ke mana ada orang yang hajatan, ada yang manggil organ dangdut, itu ada dangdut di sana. Terus kamu ikut nyanyi, nyumbang lagu. Nyamperin pulang sekolah ke sana sama bapak. Kadang cuma nonton doang, ada kesempatan nyanyi ya nyanyi, kalau enggak ya enggak. Kamu tahu gitu. dulu kakak, bapak kakak kan pengen banget kakak tampil, papa, sampai dia bayar kakak tahu untuk tampil, untuk nyanyi nyumbang lagu. Masa? Iya nih, udah kasih kau cepat, kelas kode nih, cepat berapa? Oh iya, papa pernah 300 cerita. atau berapa gitu? Udah cepet nyanyi kok. Enggak, kakak nggak malu sayang, kakak minder dulu, masa disuruh nyanyi? Kakak, udah bukan itu bukan job desa ya aja, job desa. Udah nggak gitu, tapi akhirnya dipaksa, ya mau juga nggak apa-apa lah untuk tampil. Ini nyanyi ngasal gitu, akhirnya kasih duit gitu, pertama kali itu. Ya gitu. Terus bayaran terbesar kamu saat off air sebelum kamu jadi artis itu berapa? Belum jadi artis ya? Gope? Iya. 1 juta? Dapat 2 panggung. Itu pun 2 panggung kalau paginya Dede upacara adat dulu. 2 juta? Satu hari Bukan, sejuta? bukan. Jadi misalkan ada satu panggung, beda tempat. Pagi Dede misalkan upacara adat Ya, dulu. tapi satu hari yang sama. Di hari yang sama upacara adat dulu misalkan 250. Terus siangnya Dede nyanyi dangdut 250. Terus sorenya Dede kesidahan 250 gitu. Misalkan malamnya Dede keluari gitu 250 gitu. Ngaji gitu 250. Nah, itu baru bisa dapat 1 juta sehari. Gitu. Kalau enggak misalkan pas kebetulan jauh di tempat ini dapat 300.000 misalkan. Terus ganti panggung lagi dangdutnya di mana, atau misalkan sepanggung itu Dede misalkan bener-bener satu panggung itu tapi Dede paginya ngawi upacara adat, siangnya Dede nyanyi dangdut, sorenya Dede qasidahan, malamnya Dede ngaji. Ya, tapi kembali lagi tadi mau kita bahas yang mana kakak nggak kenal kamu setelah kamu di TV, cuma selentingan doang, yang kakak dengar doang. Nah, sebaiknya kalau kakak tanya, kamu pernah dengar nggak nama Rizky Bilar sebelumnya? Jujur? Jujur. Jujur. Kacang hijau. Kalau namanya Dede nggak tahu. Kalau nggak tahu, Sepintas. lo kebalik berarti. Kalau kakak juga dengar doang. Dede Rizky Kejora namanya nggak tahu, tapi kalau mukanya ini bukan ya. Bener-bener Dede tahu banget Rizky Bilar itu pada saat kakak lagi rame-ramenya dulu tuh sama Kak Dinda. Ceritanya mereka sedih banget, mereka pacaran 10 tahun apa 7 tahun ya katanya. Terus nikahnya sama Ray Bayang. Ntar minggu depan Dede tuh yang begitu ceritanya ditinggal nikah. Emang siapa yang ditinggal nikah ini nih? Rizky Bilar, namanya Rizky juga kayak gitu. Sama itu Dinda Hau. Oh, kalau Dinda Hau-nya mana tahu gitu. Rizky Bilar yang mana? Yang ini nih. Ya? Dinda tahu ya? Oh ya udah, cuma segitu-gitu doang. Jadi ya udah, cuma sekedar gitu. Dede tuh begitu udah apa sih? Udah selesai acara temen Dede yang itu sama si AA sama tim YouTube Dede tuh
Di mau nggak collab sama Rizky Biliar katanya gitu. Rizky Biliar. Bola 9. Rizky Biliar siapa gitu dia. Itu yang kemarin. Kemana Rizky Bitar? Oh iya. Enggak bisi. Kan dia nggak kenal bisi gimana gitu kan nggak enak gitu ya. Bisi-bisi. Taunya diliatin video-video kakak yang collab sama saya. Dia kayaknya punya di YouTube deh. Ayo collab aja enggak. Dia ngindar liburan ke Bandung nggak mau gitu. Taunya ditawarin di one man show itu, dibujuk, Dede nggak mau, dibujuk lagi, Dede nggak mau, tetap nggak mau. Ujung-ujungnya peluru terakhir, jadi diwajibkan diharuskan ya udah deh. Tes dulu coba turut mereka apa? Udahlah, nyampe Jakarta, Dede kan dari Bandung langsung ke Jakarta tuh. Di situ pun belum dikasih tahu, Dede make up aja karena Dede belakangan datangnya kan. Ketemu pasti di backstage. Nggak ketemu di Dia backstage. ngaret. Pas gue datang, mana Lesti Kejora mana sih? Belum, masih di jalan katanya. Gue tanya, dia bintang di sini ya? Memang artis ya? Memang ngaret ya? Ada gondok nih. Pastilah ada lah. Gue sadar ya. Mungkin dia karena bintang di sini kali, masa belagu kali ya. Gue pikir aja kali gitu. Enggak. Bahagia nih. Yaudahlah, gue kan baru di TV ini. Udah, nggak ketemu. Nggak ketemu kita di backstage. Baru tuh pas Ya udah, gua Iya, pas on air. pas di stage kita ketemu. Di stage mau menuju Segmennya kakak. Abis Sukar, mau menuju segmen gua, komplek kita ngobrol di situ. Terus Percakapan pertamanya apa sih? halo, halo sama kenal ya. Bilar, ya Lesti. Terus Cie ditinggal nikah, gue bilang. Dibahas sama dia, Cie sama. Gitu. Udah, habis itu gua disuruh Di situ standby. cair. Habis itu gua disuruh standby. Terus masuk. Udah. Kita ngalir aja, kita tektokannya nyambung. Terus bercanda-bercandanya, terus ngebanyol ternyata frekuensi kan. Si kakak aja minta, story yuk katanya. Ayo ya story katanya gitu. Akhirnya gua Ini Instagram kamu ya? Aku udah follow ya, karena ngeliatin ke Dede gitu. Oh iya. Enggak, aku follow ya, tapi karena yang Dede kan nggak pegang HP. tapi yang ngajak jadi jarang. collab YouTube kamu. Udah tuh, akhirnya Dede tanya pas break lagi, kakak ada YouTube nggak gitu, collab yuk. Ayo kamu ada YouTube ya kata kakak. Terus akhirnya janjian, tadinya mau hari Sabtu ya, mau hari apa gitu. Terus akhirnya karena kakak main bola, terus selalu pas barengan ya, Dede nge-share lo ke kakak nge-WhatsApp ke Dede mau minta Sherlock. Oh iya. Terus abis itu pas Dulu kakak nanya, Lesti nanti jadi Seno. ya. Dulu kakak nggak mau nge-YouTube sebenarnya. Si Eno tuh yang selalu nyuruh kakak, udah bos, YouTube, konten YouTube buat YouTube aja kata dia. Bikin video, mas gua nggak tahu gue idenya apa. Udah bikin apanya, candid kayak apa kayak dia bikin tuh. Nah, karena kakak dulu kena suspend, jadi kakak malas konten YouTube. Saya pas udah nonton ngolok-ngolok YouTube sama kamu, terus dia bikin konten yang ngasal sebenarnya ngasal. Tapi pas kakak lihat udah hukuman suspendnya udah bener, udah verifikasi, pas kakak lihat adsense-nya, Wah, lumayan. boleh juga nih. Terus bukan hanya itu, tapi kan kita juga Ya, kita kan banyak orang yang kangen, pengen lihat kebahagiaan Enggak, kita. gini, sayang. Karena kita sebenarnya jarang nonton tau. Enggak, sayang, gini. Ingat gak dulu Dede pernah bilang ke kakak gini, kita bikin konten supaya untuk menyenangkan hati banyak orang aja. Ternyata kita banyak yang support. Oh iya, itu yang ngomong kamu ya? Tapi ngomong ya? Kita banyak yang support, Iya, banyak benar, yang benar. sayang. Benar, Maksudnya, yuk kita bikin konten gitu. Iya. Karena kenapa? Kita tuh sering banget ketemu, sering banget jalan, tapi nggak pernah bikin konten. Bahkan dulu sering fans itu sering cocokologi kita. Kita lagi di mana, dia lihat background, kadang si Eno nih suka spoiler. Bukan dari kitanya langsung, bukan dari idolanya langsung, tapi si Eno kadang ngeblur kita. Jadi orang tuh nggak tahu kita di mana, jarang kita kontenin kan. Sering banget kita jalan, ketemu gitu. Gitu guys. Berterbangan. Makanya sekarang kita nyesel. Kalau sekarang mas sayang kok nggak ngonten sih, Dede gitu. Sayang, cepetan gitu. Terus kakak bilang, iya kakak udah tahu, orang kakak udah susun kok jadwalnya. Emang Dede mah begitu, sama karena udah terbiasa maksudnya sama keluarga begitu kali ya. Iya. Udah terbiasa jauh dari orang tua, udah terbiasa dititipin sama orang gitu. Iya. Karena dulu mama ngajarinnya, Dede boleh berantakan di rumah, tapi ketika Dede nginep di rumah orang, Dede harus bisa bawa diri ya. Karena doanya mama itu selalu gini, mama mah pengen Dede banyak yang sayang. Kakak pun juga begitu sayang. Mungkin karena kita anak rantau kali ya. Kakak pun selalu dipesanin gitu, kalau kamu numpang di tempat orang Harus bisa bawa harus diri. bisa bawa diri, kecuali saat kamu jadi bos katanya. Di mana bumi? Gitu. Di mana bumi di mana kita berpijak, di situ bumi, di situ langit dijunjung. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Benar kan?
Bener nggak sih? Bener kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bener, ya udah Iya, bener, di mana iya. bumi berpijak di situ lagi dijunjung. Tapi ketika kita sudah jadi bos, sudah posisinya udah tinggal menikmati, mensyukuri, jangan sampai lupa Iya. sama asal mula kita Benar, bisa benar. mendapatkan seperti yang sekarang ini. Prosesnya kan panjang banget. Nah itu tadi Itu yang salah harus satu dijadikan membuktikan pelajaran. bahwasanya ya kita juga dari bawah sayang. Kayak dari cerita kita tadi, kakak juga nggak sepenuhnya tahu sama kamu, nggak kenal sama kamu, tahu sekelibat doang. Kamu pun juga begitu, apalagi kakak kan belum, ibaratnya juga sama sebenarnya, hampir sama. Jalan cerita kita, perjalanan kita hampir sama. Kita ngerasain lika-liku kehidupan dari yang orang-orang yang ngerendahin, ngeremehin juga banyak. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah setelah ngelewatin banyak hal, dan mungkin itu juga kali ya, apa namanya, kakak ngelihat banyak orang yang dulu sempat kakak pengen di posisi dia, dan orang itu sukses di usia belasan. Terus tapi sekarang orang itu yang sukses saat itu kakak pengen di posisi dia, sekarang nggak tahu kemana, nggak tahu rimbanya, dan dia nggak bisa nge-maintain dari secara banyak ya, dari secara karir dan secara mental dia saat itu belum siap. Dan mungkin juga Tuhan sengaja kali ya, kesuksesan kakak dapat di usia sekarang, di usia dimana kakak udah ngelewatin banyak hal. Tapi maaf sayang Dede potong. Tapi sebenarnya orang yang kakak bilang, kapan ya gue bisa sama punya orang yang sayang sama gue gitu, bener-bener disupport, bener-bener militan, itu sama orang yang sama. Cuma bedanya saat itu. Cuma kalau kakak ngucap, nah kalau Dede tuh amin, mudah-mudahan Dede bisa sama kayak orang seperti ini. itu. Gitu. Ya, kalau juga gitu. Cuma Kalau untuk itu orang maksudnya untuk couple ya. Itu orang di usia belasan, tapi dia nggak sanggup menahan beban di mana dia jadi superstar di usia itu. Tapi bukan berarti kakak bilang kakak superstar ya. Maksudnya iya. Dicintai banyak orang Iya, lah ya. hampir sama seperti dia lah ya sebenarnya kenapa. Cuma saat itu nggak mampu maintainnya secara mental. Ya dia drop gitu. Karena mungkin kapasitas mental seseorang atau Karena dia di kualitas usia seseorang- belasan sayang. Dia di usia belasan. Sayang Dede juga di usia belasan. Ya kan beda cewek dengan cowok dewasanya. Cewek dengan cowok dewasanya beda. Bedanya itu kali ya, maksudnya Dede bersyukurnya alhamdulillah dikelilingi oleh orang tua yang baik, orang-orang yang baik yang benar-benar mensupport secara Ya, mental, itu salah satunya. secara iman. Mungkin mereka benar-benar ngedidik Dede tetap harus bisa memposisikan diri. Misalkan di saat Dede lagi sekolah ya Dede harus sekolah, di saat Dede bekerja ya Dede memposisikan profesionalnya Dede gimana bekerja gitu. Jadi otomatis itu tuh justru malah nggak bikin mental kita jadi turun, tahu kak. Kalau kita begitu, jadi kita nggak stres, kayak kita nggak ngerasa dituntut beneran. Mungkin bisa jadi salah satu tips kali ya, karena Dede dulu ngerasa kok orang-orang nuntut Dede begini ya gitu. Terus sama kayak kemarin yang Dede cerita ke kakak gitu, kenapa orang-orang ya setiap kali apa yang Dede gunakan itu dikomentar dan di mata mereka salah gitu. Seakan-akan kalau Dede tuh harus benar-benar sempurna banget di mata kakak gitu, bukan di mata mereka, justru malah kakak sendiri aja biasa-biasa aja gitu, nggak pernah menuntut Dede apapun. Nah kayak gitu, nah jadi mikir oh iya ya, kenapa nggak begitu aja dulu aja Dede berpikirnya begitu ya. Di saat Dede nggak bekerja ya ngapain Dede harus ibaratnya kan kembali gitu seperti yang kakak bilang dulu, bahwa mereka tuh kelihatan kan kita perempuan, lalu mereka memposisikan diri mereka tuh seperti kamu gitu. Jadi ketika kakak dekat sama orang, dekat sama cewek, saya kakak bekerja sama dengan cewek ini, mereka bakal cemburu. Tapi kalau begitu sebaliknya, kalau kamu kakak cemburu sama kamu, mereka justru senang. Karena mereka memposisikan diri mereka tuh di kamu gitu. Mereka beranggapan mereka tuh, jadi mereka pengen kamu tuh ngelakuin yang terbaik yang menurut anggapan mereka gitu. lucu banget gitu maksudnya. Dan mungkin Dede juga ke kakak, emang si kakak ngelakuin apa, emang si kakak lah bukannya ini kenal sama Dede lah, ini bukannya temennya lah, bukannya biasa begitu lah, bukannya Dede ada di situ begitu. Maksudnya begitu pun mungkin sebaliknya ke Dede, kakak pun ke Dede begitu gitu. Jadi apaan nih kok orang-orang pada ribet, pada riuh gitu. Ya udah, palingan sama aja kayak sekarang ya, ketika palingan mungkin bedanya karena sekarang kan udah era digital banget ya kak. Maksudnya kita harus lebih berhati-hati aja. Bagi Dede sekarang udah berhijab, jadi keluar udah nggak bisa Dede nih. Di sini Dede keluar ke bawah aja udah harus dikudungin.
Kalau Dede keluar rambut keluar sedikit aja udah otomatis udah jadi bahan gunjingan orang gitu. Ya kembali lagi, Kayak gitu. karena kamu adalah public figure, menjadi contoh buat banyak orang. Iya. Itu satu. Jalanan dari puncak ke sini, Hmm. Dede kan banyak ngobrol sama Aeno. Terus pas begitu masuk ke jalan-jalan jelek sama Aeno, Aeno dulu Dede begini, terus kata Aeno gini, Dek, ini kan jauh banget ya. Kalau misalkan orang berpikirannya, ya udahlah mendingan gua di rumah aja, ngapain gitu ke ibu kota, ngapain ini capek-capek gitu. Dede nggak akan bisa seperti sekarang ya gitu. Terus Dede mikir lagi. Dede bilang Aeno karena emang Dede nggak biasa diam di rumah gitu. Dari dulu memang Dede sama bapak tuh, ayo kita kesini, kita coba gitu. Dede nggak boleh bawaan. Ada lomba olahraga apa yang Dede bisa ditemenin sama bapak. Di sekolah Dede selain nyanyi ikut apa, misalkan perlombaan IPA, IPS, Dede ditemenin sama bapak. Apalagi nyanyi yang memang bakatnya Dede banget gitu, tuh bener-bener sama bapak tuh di panggu-panggu gitu. Nah mungkin apalagi di zaman sekarang tuh gampang banget orang mau dikenal tuh mudah banget gitu, wadahnya banyak banget. Jadi tinggal balik lagi kalau dari Dede tipsnya mudah sebenarnya, niat, doa, berusaha sama minta restu sama orang tua. Terus bener-bener baik aja, tujuannya baik, lurus aja, jangan kesana kesini dulu. Sama orang tua aja udah, sayang aja sama orang tua. Apa-apa minta kesepakatan dari orang tua, minta restu sama orang tua. Kata orang tua iya silahkan, kalau kata orang tua enggak, ya jangan. Ketika kalian pasti setiap orang tahu lah apa yang ada di dalam diri kita punya bakat apa. Nah itu dikembangkan terus, Gali cikal ya. dicari tahu siapa yang sekiranya orang yang bisa mengembangkan, yang bisa membantu gitu, kayak gitu. Pokoknya terus aja belajar, berusaha, berdoa. Dede aja yang dari ujung berung, ujung dunia bisa dibilang kaki gunung, sejauh apapun gitu. Ayen aja sampai berpikir, ih jauh banget kok Dede bisa ya ke Jakarta gitu, sampai mikir begitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Kun fayakun ya. Ya kun fayakun, benar. Iya. Bismillah aja. Kita menjadi inspirasi, ya otomatis kita harus siap menjadi contoh buat banyak orang dalam hal bersikap dan hal lainnya. Karena memang orang bisa meniru tindakan kita, hal yang kita lakuin, tapi dia nggak bakal bisa niru nasib dan rezeki kita. Karena setiap rezeki sudah ada porsinya masing-masing yang Tuhan berikan. Betul. Oke. Dari obrolan kita kali ini, maaf ya Kalau- karena ngalir ngidul, mudah-mudahan ada yang bisa diambil, bisa Ya, bermanfaat. yang untuk kalian positif, semua. yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang ya, guys. Karena kan memang kita Jadi santai memang aja. sering bercanda ya. Hmm, Ya, semoga kalian semua yang nonton di sini juga bisa mewujudkan impian-impian kalian yang belum terwujud ya. amin. Bye bye.